Hari ini, kita akan membahas komunikasi digital dalam krisis dan bencana. Krisis bisa berupa bencana alam, wabah penyakit, atau krisis sosial politik. Dalam kondisi semacam ini, komunikasi digital menjadi sangat penting karena bisa menyelamatkan nyawa, mempercepat koordinasi, dan menjaga stabilitas sosial. Namun, komunikasi digital juga bisa membawa dampak negatif jika disalahgunakan. Oleh karena itu, memahami perannya menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua. Di masa lalu, informasi krisis hanya bisa disampaikan lewat radio, TV, atau aparat resmi. Kini, dengan media sosial dan aplikasi digital, masyarakat bisa menerima informasi real-time. Ketika gempa terjadi, notifikasi bisa muncul langsung di ponsel dalam hitungan detik. Di sisi lain, informasi yang salah juga bisa menyebar sama cepatnya. Inilah dilema komunikasi digital dalam krisis. Ia bisa menjadi penyelamat, tapi juga bisa menjadi sumber kepanikan massal. Tujuan kita hari ini ada 3. Pertama, menjelaskan bagaimana KD berperan dalam situasi krisis dan bencana. Kedua, menganalisis studi kasus dari berbagai peristiwa, baik global maupun lokal. Ketiga, mengevaluasi kelebihan dan risiko penggunaan KD dalam konteks penanganan krisis. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi saat menghadapi situasi darurat. Komunikasi krisis adalah pertukaran informasi yang cepat, akurat, dan relevan di tengah situasi darurat. Tujuannya adalah menyelamatkan nyawa, mengurangi kepanikan, dan memfasilitasi koordinasi. Dalam bencana, kecepatan sangat penting tetapi keakuratan tidak boleh dikorbankan. Salah informasi bisa menyebabkan korban berjatuhan karena salah arah evakuasi atau tindakan yang keliru. Teknologi digital kini menjadi tulang punggung sistem peringatan dini. Di Indonesia, BMKG mengirim SMS blast untuk memberitahu gempa. Ada juga aplikasi Info BMKG yang memberikan notifikasi langsung. Sistem ini membantu masyarakat bereaksi lebih cepat, misalnya berlari ke tempat aman sebelum tsunami datang. Namun, keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada infrastruktur digital dan literasi pengguna. Pemerintah menggunakan situs resmi, akun media sosial, dan aplikasi untuk menyampaikan informasi krisis. Contohnya, akun BNPB di Twitter yang aktif memberi update bencana. Transparansi ini penting agar publik tidak terjebak hoaks. Namun, tantangan muncul ketika komunikasi pemerintah tidak konsisten, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga berperan aktif. Saat terjadi gempa atau banjir, orang bisa melaporkan lokasi korban lewat Twitter, WhatsApp, atau aplikasi peta digital. Crowdsourcing semacam ini mempercepat penyaluran bantuan. Misalnya, Google Crisis Map sering digunakan untuk menampilkan lokasi evakuasi atau kebutuhan darurat. Media sosial bukan hanya alat penyampaian informasi, tetapi juga wadah solidaritas. Pagar donasi sering dipakai untuk menggalang bantuan. Galang dana online memudahkan masyarakat menyalurkan bantuan dengan cepat. Relawan digital berperan penting dalam menyebarkan informasi kebutuhan logistik atau lokasi posko. Fenomena ini menunjukkan gotong royong Indonesia juga hidup di ruang digital. Ketika tsunami Aceh terjadi tahun 2004, penggunaan KD masih minim. Internet belum sekuat sekarang, sehingga informasi sangat terbatas. Akibatnya, korban sangat banyak karena peringatan dini tidak tersampaikan. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa komunikasi cepat dan akurat sangat vital dalam penyelamatan nyawa. Kini, sistem digital yang lebih baik diharapkan bisa mencegah bencana sebesar itu terulang. Pada gempa Palu 2018, media sosial seperti Twitter dan WhatsApp menjadi saluran utama informasi. Banyak warga melaporkan kondisi langsung dari lapangan. Namun, di sisi lain, banyak hoaks juga beredar. Misalnya tentang tsunami susulan yang tidak terbukti. Hoaks semacam ini menimbulkan kepanikan massal. Kasus ini menunjukkan potensi ganda. Bisa membantu, tapi juga bisa merusak. Pandemi COVID-19 adalah krisis global yang memperlihatkan peran besar KD.
Pemerintah dan WHO menggunakan KD untuk menyebarkan protokol kesehatan. Namun, hoaks tentang obat palsu, teori konspirasi, dan informasi menyesatkan juga menyebar dengan cepat. Hasilnya, kepercayaan publik seringkali terpecah antara sumber resmi dan rumor digital. Hoaks adalah ancaman besar dalam komunikasi krisis. Penelitian menunjukkan hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Misalnya berita palsu tentang gempa susulan bisa membuat ribuan orang panik. Di sisi kesehatan, hoaks tentang vaksin bisa menyebabkan banyak orang menolak divaksin. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci penting dalam situasi krisis. Di era digital, jurnalisme data menjadi penting. Media menggunakan grafik, dashboard, dan peta interaktif untuk menjelaskan krisis. Selama COVID-19, visualisasi data kasus, kematian, dan vaksinasi membantu publik memahami skala masalah. Tanpa data visual, banyak orang kesulitan membayangkan dampak krisis. Tokoh publik punya peran besar dalam situasi krisis. Jika mereka membantu menyebarkan informasi resmi, dampaknya bisa sangat positif. Namun jika mereka justru menyebarkan info salah, efeknya bisa sangat berbahaya karena mereka punya banyak pengikut. Oleh karena itu, penting ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan influencer. KD punya banyak dampak positif dalam krisis. Pertama, informasi bisa sampai ke publik secara cepat dan real time. Kedua, koordinasi antar lembaga jadi lebih efisien. Data bisa dibagikan lintas instansi dengan cepat. Semua ini mempercepat respon bencana. Selain itu, KD meningkatkan partisipasi publik. Warga bisa ikut mengawasi, melaporkan, dan membantu. Solidaritas digital juga terbukti memperkuat semangat gotong royong. Di masa pandemi, banyak gerakan solidaritas lahir dari ruang digital. Namun, KD juga membawa dampak negatif. Hoaks memperparah situasi, membuat publik panik atau salah langkah. Informasi yang tidak benar bisa menyebabkan korban baru. Misalnya, orang berbondong-bondong mengungsi ke tempat yang salah karena percaya pada rumor. Selain hoaks, ada juga masalah overload informasi. Terlalu banyak info membuat publik bingung membedakan mana yang valid. Bahkan, sistem digital pemerintah bisa diserang hacker ketika krisis. Serangan cyber semacam ini bisa mengganggu penanganan bencana. AI dan Big Data kini digunakan untuk mendeteksi krisis lebih cepat. Analisis media sosial bisa memberi tanda awal terjadinya bencana atau kerusuhan. Machine learning juga digunakan untuk memprediksi banjir atau penyebaran penyakit. Dengan teknologi ini, respons bisa lebih proaktif. Aplikasi mobile memegang peran penting. Di Indonesia ada Info BMKG dan Inarisk. Saat pandemi, ada aplikasi Peduli Lindungi untuk memantau mobilitas. Aplikasi ini memungkinkan informasi sampai langsung ke masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada jumlah pengguna dan kepercayaan publik. Etika komunikasi krisis menuntut akurasi dan empati. Jangan sampai kecepatan menyampaikan informasi justru mengorbankan kebenaran. Selain itu, cara penyampaian harus penuh empati agar korban merasa diperhatikan. Tanpa etika, komunikasi krisis bisa menambah trauma. Masyarakat perlu dilatih literasi digital. Mereka harus tahu cara mengecek fakta, membedakan hoaks, dan mencari sumber terpercaya. Kampus, media, dan pemerintah punya peran besar dalam edukasi ini. Dengan literasi, publik bisa lebih tenang menghadapi krisis. Negara lain bisa jadi contoh. Jepang memiliki sistem peringatan gempa berbasis aplikasi yang sangat efektif. Filipina menggunakan Twitter untuk koordinasi banjir. Dari sini, kita belajar bahwa teknologi digital bisa disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Hari ini, kita melihat bahwa KD sangat vital dalam komunikasi krisis. Kita membahas early warning system, koordinasi pemerintah, respon cepat, dan solidaritas publik. Kita juga meninjau studi kasus Aceh, Palu, dan COVID-19. Kita melihat dampak positif, informasi cepat, partisipasi publik, solidaritas. Kita juga meninjau dampak negatif, hoax, overload informasi, cyber attack.
Semua ini menunjukkan KD bisa jadi pedang bermata dua. Komunikasi digital dalam krisis bisa menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga bisa menimbulkan bahaya baru. Kuncinya ada pada literasi, etika, dan regulasi. Dengan pengelolaan yang baik, KD bisa menjadi alat utama penyelamatan dalam situasi darurat.